Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas salah satu misteri paling besar di dunia sains. Bayangin deh, ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang bukan cuma melawan gravitasi, tapi juga menang telak, dan terus mendorong alam semesta kita mengembang makin cepat setiap detiknya. Kekuatan apa sih itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Langsung aja kita lihat datanya. Coba deh perhatikan bagian ini. Semua yang kita kenal, semua yang bisa kita lihat, bintang, planet, galaksi, bahkan kamu dan saya, itu semua bagian dari materi biasa. Nah coba tebak, itu cuma kurang dari 5% dari total isi alam semesta. Sisanya, lebih dari 2/3-nya adalah sesuatu yang super misterius yang kita sebut energi gelap. Ini aja udah cukup bikin kita sadar, kita ini hidup di alam semesta yang sebagian besarnya nggak kita kenali sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih sebenarnya zat misterius yang mendominasi kosmos kita ini? Buat menjawabnya, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu, ke sebuah asumsi yang udah dipegang para ilmuwan selama puluhan tahun. Oke, bagian pertama dari cerita kita ini dimulai dari sebuah ide yang sebenarnya logis banget, yaitu alam semesta seharusnya melambat. Masuk akal banget kan? Coba deh bayangin kita lempar bola ke udara. Bola itu pasti melambat kan? Karena ditarik gravitasi bumi. Nah, para ilmuwan juga mikir gitu soal alam semesta. Big Bang emang mendorong semuanya keluar. Tapi gravitasi dari semua galaksi seharusnya berfungsi kayak rem raksasa, yang pelan-pelan narik semuanya balik lagi. Jadi selama bertahun-tahun, pertanyaannya itu bukan apakah alam semesta melambat, tapi seberapa cepat dia melambat. Tapi, buat ngebuktiin teori ini, para ilmuwan butuh cara buat ngukur jarak di alam semesta dengan presisi tinggi. Dan disinilah mercusuar kosmik ini masuk ke dalam cerita dan mengubah segalanya. Jadi, ceritanya di akhir tahun 90-an, ada dua tim ilmuwan yang lagi balapan buat ngelakuin pengukuran ini. Ada Supernova Cosmology Project yang dipimpin Saul Perlmutter dan High Z Supernova Search Team yang dipimpin Brian Schmidt dan Adam Riess. Mereka ini saling berkompetisi, tapi tanpa sadar mereka berdua sama-sama menuju ke sebuah kesimpulan yang revolusioner. Alat yang mereka pakai ini jenius banget, namanya supernova tipe Ia. Anggap aja ini kayak bohlam 100 watt kosmik yang cahayanya itu standar di seluruh alam semesta. Karena ledakan ini selalu punya tingkat terang yang sama, mereka bisa dijadiin lilin standar. Prinsipnya simple, kalau kita tahu seberapa terang seharusnya sebuah lampu, kita bisa tahu jaraknya cuma dari seberapa redup kelihatannya. Cerdas banget kan? Prosesnya, walaupun praktiknya rumit, konsepnya cukup lurus. Pertama, cari supernova-supernova yang jauh ini. Kedua, ukur redshift-nya buat tahu seberapa cepat mereka menjauh dari kita. Ketiga, ukur tingkat terangnya buat nentuin jaraknya. Dan langkah terakhir yang paling krusial, bandingkan data asli ini sama model alam semesta yang katanya melambat. Nah, apa yang mereka temukan bakal mengubah segalanya. Tapi, pas kedua tim ini membandingkan data mereka dengan prediksi, hasilnya sama sekali nggak cocok. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ini dia inti penemuannya. Lilin-lilin standar di ujung alam semesta ini ternyata kelihatan lebih redup dari yang seharusnya. Jauh lebih redup. Terus artinya apa kalau lampu standar kita kelihatan lebih redup dari perkiraan? Ya artinya lampu itu lebih jauh. Supernova-supernova ini ternyata berada lebih jauh dari posisi yang seharusnya menurut semua model alam semesta yang melambat. Ini anomali yang besar banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Dari data itu, cuma ada satu kesimpulan yang mungkin. Kalau objek-objek di masa lalu itu lebih jauh dari perkiraan kita, itu artinya perjalanan mereka ke sana itu dipercepat. Alam semesta kita bukannya melambat, malah sebaliknya, pengembangannya makin ngebut. Pasti ada semacam kekuatan anti-gravitasi misterius yang mendorong semuanya menjauh. Penemuan yang menggemparkan ini memaksa para ilmuwan buat buka-buka lagi buku sejarah fisika, dan mereka nemuin jejak ide ini di tempat yang paling gak disangka-sangka, di dalam sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan terbesar Albert Einstein. Timeline ini nunjukin dramanya dengan jelas. Di tahun 1917, Einstein nambahin konstanta kosmologis ke rumusnya buat menyeimbangkan gravitasi. Tapi, pas Hubble buktiin alam semesta itu mengembang di tahun 1929, Einstein langsung buang idenya itu. Puluhan tahun kemudian, penemuan percepatan ini malah nunjukin kalau idenya yang salah itu mungkin jawaban yang paling tepat. Luar biasa kan? Sesuatu yang dianggap Einstein sebagai kesalahan terbesarnya, ternyata malah jadi deskripsi terbaik kita buat kekuatan yang bikin alam semesta ini ngebut. Ini nunjukin kalau di dunia sains pun, ide-ide hebat kadang datang terlalu dini. Oke, jadi kekuatan misterius ini kita kasih nama energi gelap. Tapi kayak apa sih sebenarnya sifat dari hantu kosmik yang memenuhi alam semesta kita ini?
Sifatnya yang paling aneh itu adalah apa yang disebut tekanan negatif. Seperti yang bisa kita lihat, ini tuh kebalikannya gravitasi. Kalau gravitasi punya tekanan positif yang narik semuanya, energi gelap ini justru ngedorong. Pada dasarnya, ini adalah anti-gravitasi yang bekerja dalam skala super besar. Para fisikawan punya kode singkat buat ngegambarin kekuatan dorongan ini, yaitu pakai parameter yang disebut W. Anggap aja ini kayak resep kosmiknya. Nah, materi biasa punya W sekitar 0. Tapi supaya energi gelap ini bisa bekerja persis kayak konstanta kosmologisnya Einstein, nilai W-nya harus pas di angka -1. Dan yang bikin merinding adalah semua pengukuran kita sampai sekarang nunjukin angka yang deket banget sama -1. Jadi, apa aja sifat utamanya? Pertama, dan ini benar-benar aneh, kepadatannya itu konstan. Coba bayangin, pas alam semesta mengembang, materi biasa jadi makin encer kan, tapi energi gelap enggak. Malah sebaliknya, makin banyak ruang baru, makin banyak energi gelap yang muncul entah dari mana buat ngisi ruang itu. Jadi kepadatannya tetap sama. Kedua, dia tersebar rata di mana-mana, nggak ngegumpal kayak materi. Makanya, pengaruhnya baru kerasa di skala antar galaksi yang gede banget. Oke, kita udah tahu efeknya. Dia mempercepat alam semesta. Kita tahu beberapa sifat anehnya. Jadi apakah misterinya udah selesai di sini? Jawabannya adalah sama sekali belum. Nama energi gelap itu pada dasarnya cuma label buat efek yang kita amati, sebuah nama untuk ketidaktahuan kita. Kita tahu apa yang dilakukannya, tapi kita sama sekali nggak tahu apa sebenarnya energi ini di tingkat paling dasarnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling dalam. Apakah energi gelap ini adalah sifat bawaan dari ruang hampa itu sendiri? Sebuah konstanta yang nggak akan pernah berubah? Atau mungkinkah kekuatannya bisa berubah seiring waktu? Jawaban atas pertanyaan ini bakal menentukan nasib akhir alam semesta kita. Dan itu adalah salah satu misteri terbesar yang masih coba dipecahkan oleh para ilmuwan hari ini. Terima kasih sudah menyimak.